Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Safira Dian Nugrahini. Dalam kesempatan presentasi ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang batu kapur. Kami berharap kepada teman-teman semuanya untuk menyimak presentasi kami dan menanyakan di akhir presentasi kami apabila ada pertanyaan. Baik, sebelum itu, perkenalkan dengan saya sendiri, Safira Dian Nugraheni, dengan NIM F14012211045, dan rekan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zikir Semesta dengan NIM F14012211034. Perkenalkan, nama saya Syarif Irfan Yasin dengan NIM F14012211035. Kandungan atom atau unsur dan ikatan batu kapur. Batu kapur merupakan sumber daya alam dengan kandungan dominan berupa kalsium karbonat CaCO3 yang digunakan dalam berbagai industri seperti pembuatan semen, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat, dan sebagainya. Dengan tingkat kemurnian mencapai 98%. Selain itu, setelah penelitian lebih lanjut, batu kapur juga mengandung berbagai unsur seperti kalsium, niobium, kromium, molibdenum, indium, antimon, timah, rutenium, dan natrium, serta senyawa-senyawa seperti kalsium oksida, niobium pentoksida, kromium trioksida, molibdenum trioksida, indium trioksida, timah dioksida, antimon trioksida, rutenium tetraoksida, dan natrium oksida. Hal ini menunjukkan bahwa batu kapur memiliki potensi penggunaan yang lebih luas dan beragam di berbagai industri. Bentuk struktur mikro batu kapur. Kandungan utamanya ialah mineral kalsium karbonat atau CaCO3 yang terjadi akibat proses kimia atau organik. Untuk bentuk strukturnya, itu menyerupai kubus, tidak beraturan, serta ukurannya tidak merata. Elemen-elemen penyusun yang terdiri pada kalsium karbonat tidak hanya elemen penyusun kalsium, terdiri juga atas elemen-elemen seperti kalium, silikon, sodium, potasium, aluminium, dan juga oksigen. Klasifikasi penggolongan batu kapur. Batu kapur dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Dunham, di mana klasifikasi ini membahas pembagian jenis batu kapur secara makroskopik. Klasifikasi ini mengamati indikasi adanya pengendapan batu kapur yang ditunjukkan oleh tekstur dari hasil pengendapan. Menurut Dunham, batu kapur terdiri atas yang pertama ada mudstone, termasuk dalam jenis batuan sedimen non-plastik berwarna segar putih abu-abu. Warna lapukannya berwarna putih kecoklatan. Blackstone adalah matriks yang didukung batuan karbonat, mengandung lebih dari 10% halogen. Yang ketiga ada boundstone, batuan yang memiliki hubungan antara komponen tertutup yang berhubungan dengan rapat. Yang keempat ada grainstone, batuan yang berhubungan antar komponennya tanpa lumpur sehingga sering disebut batuan karbonat bebas lumpur. Packstone merupakan lumpur yang butir-butirannya didukung batuan karbonat berlumpur. Selanjutnya adalah aplikasi di bidang teknik pertanian. Yang pertama adalah meningkatkan pH tanah. Dalam meningkatkan pH tanah, batuan kapur membantu menyesuaikan keasaman tanah yang terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah membersihkan tanah dari senyawa racun. Batu kapur bekerja dengan senyawa-senyawa yang beracun sehingga senyawa-senyawa tersebut tidak tersedia secara berlebihan bagi tanaman. Sifat teknis batu kapur. Sifat teknis atau sifat fisik dari batu kapur yaitu memiliki nilai densitas pada rentang 2,5 sampai 2,7 kg per cm kubik. Porositas batu kapur cenderung bernilai rendah yaitu pada rentang nilai 4 sampai 25%. Sifat ini dipengaruhi oleh usia batu kapur itu sendiri. Semakin tua usia batu kapur, maka nilai densitas akan semakin tinggi dan sebaliknya nilai porositas akan semakin rendah.
Hal ini juga dipengaruhi oleh waktu yang diperlukan untuk melakukan proses sementasi dan konsolidasi semakin banyak seiring dengan bertambahnya usia batu kapur. Oleh karena itu, semakin tua batu kapur, maka akan semakin kuat batu kapur tersebut. Nilai kuat tekanan bebas pada batu kapur berkisar dari 10 sampai 170 mN per M kuadrat. Kekerasan batu kapur yaitu sekitar 3 sampai 4 dengan satuan mol, densitas 2,5 sampai 2,7 kg per cm kubik, kekuatan tekanan 60 sampai 170 N per mm kuadrat, daya serap air kurang dari 1%, porositas cukup rendah, pengaruh cuaca yaitu tahan terhadap pengaruh cuaca. Bentuk, ukuran, dan harga yang tersedia di pasar Indonesia. Batu kapur umumnya dijual dengan bentuk bongkahan 1 kg di pasaran sekitar Rp9.000 hingga Rp15.000 dan dijual dengan bentuk powder dengan ukuran 100 mesh dan 350 mesh. Namun, dalam beberapa kasus di mana batu kapur diantarkan menggunakan truk, harga batu kapur akan dihitung berdasarkan volume meter kubik dari banyak batu kapur yang ditempatkan dalam satu bak truk. Dilansir dalam harga.web.id, harga batu kapur dalam meter kubik sebagai berikut. Kapasitas batu kapur saat batu kapur 1 meter kubik harganya Rp250.000. Pada batu kapur 500 kg harganya Rp900.000. Batu kapur 6 hingga 7 meter kubik harganya Rp1.200.000 hingga Rp1.600.000. Batu kapur dengan ukuran 9,5 meter kubik harganya mencapai Rp1.600.000 hingga Rp2.050.000. Lalu batu kapur pada ukuran 23 meter kubik harganya mencapai Rp3.300.000 hingga Rp4.100.000. Kesimpulannya, kandungan atom atau unsur dalam batu kapur yang dominan yaitu kalsit, CaCO3. Struktur mikro batu kapur terdiri dari partikel-partikel berbentuk kubus yang tidak beraturan dengan ukuran yang tidak merata. Struktur ini dipengaruhi oleh adanya fase pengotor dan proses dekomposisi saat membentuk kalsium oksida. Batu kapur dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Dunham, yang memperhatikan indikasi pengendapan batu kapur dan jenis tekstur hasil pengendapan. Klasifikasi Dunham mencakup kategori seperti mudstone, waxstone, bonestone, grindstone, dan packstone. Sifat-sifat teknis batu kapur termasuk densitas, porositas, kekuatan tekan, dan modulus Young. Di bidang pertanian, batu kapur digunakan untuk meningkatkan pH tanah dan membersihkan tanah dari senyawa racun atau logam berat yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Batu kapur tergolong jenis bahan teknik dengan harga yang terjangkau. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaian kami tadi banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.